Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Alex. Pak Alex bisa merespon terlebih dahulu mengenai statement yang disampaikan oleh kedua narasumber. Termasuk juga ada kemajuan nih Pak Alex, di mana Kementerian ATR BPN ini sudah secara resmi mencabut begitu SHGB dan juga SHM yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Respon dari Komisi 4 DPR RI seperti apa Pak? Ya, saya kebetulan lahir dan besar di Kota Padang ya. Kota yang berhadapan dengan pantai barat yang terkenal dengan ombak yang ganas. Di Kota Padang ini tidak pernah ada orang yang membuat pagar laut untuk menahan abrasi karena memang itu tidak mungkin. Yang kedua, tidak ada yang mengurus sertifikat tanah musnah akibat abrasi. Banyak tanah di Kota Padang ini yang hilang karena abrasi. Ya karena tidak ada yang mengurus sertifikat karena memang tidak ada pengembang yang berminat mungkin untuk membangun atau membuat reklamasi di sini. Nah, jauh daripada soal sertifikat yang kemudian sudah muncul diungkap oleh Pak Menteri ATR BPN, asal mula kan isu ini adalah soal pagar laut. Nah, di pagar laut ini sampai sekarang itu belum juga diungkap siapa pelakunya. Sudah disegel oleh Menteri KKP, sudah diinstruksikan untuk dibongkar oleh Pak Presiden, dan sudah terjadi pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut. Tapi siapa yang membuat pagar laut ini? Sampai sekarang itu juga belum diungkap siapa pelakunya. Nah, oleh karena itu yang kita minta di dalam rapat Komisi 4 beberapa waktu lalu dengan Kementerian KKP, kita minta ini diungkap gitu. Jangan lagi kemudian ini dibiarkan menjadi drama yang berkepanjangan tanpa ujung. Ibaratnya ya kalau sesuai tema TV One hari ini siapa yang bermain gendang, yang kita tanya itu bukan pemainnya, yang kita tanya itu adalah dirijennya, karena dalam permainan ini ada yang main gendang, ada yang main trompet, ada yang joget-joget gitu. Nah, dirijennya siapa? Apakah ada kaitannya pagar laut ini kemudian dengan tanah sertifikat yang muncul? Ya kita juga belum tahu gitu. Tapi intinya adalah kalau kami dari Komisi 4 itu concern kami adalah soal pagar laut. Demikian. Baik, dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN mencabut sekitar 50 SHGB dan juga SHM ini bisa dikatakan sebagai solusi, tapi ditahan dulu Pak, karena kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengar laporan terbaru langsung dari lokasi. Sudah dari kami Felicia Melinda di sana. Felicia, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk proses pembongkaran pagar laut yang membentang di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini sudah selesai dilaksanakan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 4 sore. Dan petugas gabungan yang mana ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga Bakamla dan juga nelayan setempat, hari ini berhasil membongkar sepanjang 2,5 km pagar laut. Tepatnya ini di tempat kami mengabarkan yakni di Tanjung Pasir. Dan tadi menurut keterangan dari Danlantamal 3 Jakarta, yakni Brigjen TNI Hari Indarto mengatakan bahwa pada hari ini memang cuaca ini sangat baik, kemudian ada titik di mana proses pembongkaran dihentikan yakni di Kronjo, karena memang di Kronjo sendiri tadi ia mengatakan bahwa cuacanya kurang bersahabat karena hujan badai, sehingga untuk pembongkaran pagar laut sendiri ini dilakukan hanya di 2 titik, yakni di Tanjung Pasir dan juga di Mauk. Dan ia juga mengatakan bahwa fokus pembongkaran pagar laut pada hari ini adalah membuka akses-akses atau jalur-jalur bagi para nelayan yang tadinya sebelumnya pada saat pagar laut ini masih membentang semua, ini menyulitkan para nelayan untuk melakukan aktivitasnya dengan memutar lebih jauh. Namun pada saat hari ini sudah terbuka akses-akses tersebut, sehingga para nelayan ini sudah dapat mengakses dan juga melaut seperti biasanya, mencari ikan di laut. Dan dalam proses pembongkaran pagar laut hari ini, pemirsa, petugas gabungan mengerahkan sebanyak 8 perahu yang mana ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan selain itu juga tadi berbicara soal hambatan, tadi juga Brigjen TNI Hari Indarto juga mengatakan selain tadi cuaca, tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa titik yang mana ini ukuran bambu ini lebih besar dari biasanya sebanyak tiga kali lebih besar, sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Kemudian juga
sudah tertancap lama sehingga sudah tertancap dalam sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Namun memang dengan kerjasama yang ekstra ini akhirnya dapat tercabut dan nantinya untuk proses pembongkaran pagar laut sendiri akan kembali dilaksanakan pada esok hari pada pukul 7 pagi yang mana diawali dengan apel, kemudian 7.30 kembali melakukan pembongkaran pagar laut yang mana tersisa sekitar 15 km lagi dan TNI Angkatan Laut ini optimis nantinya untuk setengahnya atau 15 km pagar laut yang belum terbongkar ini akan dapat dibongkar dalam sisa waktu 5 hari yang mana untuk tenggat waktunya sendiri memang 10 hari pencabutan dan ini tersisa 5 hari sehingga TNI Angkatan Laut akan berjibaku dan juga beroptimis bahwa nantinya pagar laut 15 km sisa pagar laut ini akan dapat dicabut pada 5 hari ke depan. Demikian Vena dan juga pemirsa, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik, proses pembongkaran pagar laut ini kembali dilanjutkan untuk kemudian membuka akses nelayan. Terima kasih banyak Felicia Amelinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, dengan adanya tindakan ya yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, ini bisa dibilang menjadi sebuah solusi kah Pak? Atau sebetulnya ada solusi yang lain begitu yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi polemik pagar laut ini? Ya, saya rasa itu solusi sementara ya. Soal masalah cabut sertifikat dan bongkar pagar, itu kan cuma solusi sementara yang dalam arti kata mengatasi persoalan ini sementara waktu. Yang kita inginkan itu adalah yang diungkap setuntas-tuntasnya gitu loh. Karena ini kalau nggak diungkap, ya loh, kalau mengikuti logika sesat seperti ini, ya loh, tanpa kemudian kita usut tuntas, lama-lama Selat Sunda atau Selat Jawa juga bisa disertifikat karena itu dulu juga merupakan daratan kok. Nah, oleh karena itu ini pelakunya siapa? Ya? Sehingga ini bisa terjadi. Terkait kami yang di Komisi 4, karena mitra kami adalah KKP, maka concern kami memang soal pagar laut gitu. Itu yang kemudian menjadi concern kami. Menurut kami ya HGB ini kan juga mungkin ada kaitannya dengan pagar laut, mungkin. Tapi ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada keseriusan gitu loh untuk membongkar ini secara keseluruhan. Demikian Bu Vena. Harus ada keseriusan begitu. Tapi apakah mungkin Komisi 4 DPR RI juga sudah mendapatkan informasi terbaru setelah ini kemudian dicabut? Apa kemudian berikutnya yang akan dilakukan begitu? Ya, dari kesimpulan rapat kami memang memberi waktu kepada Pak Menteri KKP untuk bisa menyampaikan di dalam rapat berikutnya akan kami agendakan tentang pelaku pagar laut ini, pelaku yang membuat pagar laut ini. Itu akan kita agendakan mungkin sesuai juga dengan apa yang pernah diucapkan oleh atau yang dinyatakan oleh Pak Menteri karena pada waktu itu beliau meminta 20 hari. Waktu 20 hari setelah disegel untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena memang ada keterbatasan ya di Kementerian Kelautan Perikanan bahwa mereka hanya bisa kemudian menyelidiki secara administratif. Dan bentuknya itu bentuk sanksinya adalah denda gitu. Tapi kan dalam hal ini saya rasa ya harusnya kan kemudian ada koordinasi gitu loh antar instansi pemerintah yang berwenang, apakah itu kemudian KKP atau kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya untuk bisa bersinergi mengungkap pelaku pagar laut yang panjangnya 30,6 km. Itu setengah tol Jagorawi gitu. Jadi sangat panjang sekali gitu ya. Yang anehnya makanya saya bilang berkepanjangan, drama yang berkepanjangan. Yang anehnya sampai sekarang itu yang membuat pagar laut itu belum bisa diungkap. Oke, dalang dibaliknya sampai sejauh ini belum bisa diungkap. Oke, baik Pak Alex. Atau tidak mau diungkap. Oke, itu pertanyaan lain ya Pak Alex ya? Ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Marcel kalau begitu. Pak Marcel, dengan melihat kondisi di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten begitu dengan polemik yang muncul begitu mengenai statusnya, apakah Anda bisa melihat bahwa status dari lokasi di pagar laut itu bisa dikatakan sebagai tanah musnah atau bukan, Pak? Ya, jika kita memahami tanah musnah, maka kita sama tahu bahwa sebelumnya adalah daratan duluan. Kalau kita melihat bahwa dari semenjak tahun 70-an sampai sekarang belum pernah ada daratan yang muncul di sana,
Maka di situ saya mengatakan bahwa saya meragukan itu tanah musnah. Tapi bagaimanapun apresiasi patut kita berikan kepada Kementerian ATR ya yang langsung melakukan gerak reaktif ya untuk bisa mencabut SHGB dan SHM dan juga dari pihak KKP yang telah menyegel serta pihak Angkatan Laut yang telah mencabut pagar laut itu. Tapi baru 50 dari ratusan begitu Pak? Iya. Yang saya harapkan tadi sih saya sepakat dengan Pak Alex ya bahwa mengatakan bahwa ini langkah jangka pendek. Pendek. Okay. Karenanya saya minta juga diteruskan dengan dibentuknya tim investigasi nih Mbak. Karena bagaimanapun tadi kita sama mendengar dari Pak Alex bahwa KKP ini nggak punya wewenang untuk melakukan itu gitu. Ada banyak instansi lain yang ada di sana yang memiliki kewenangan juga untuk terkait hal ini. Seperti saya katakan tadi Angkatan Laut, lalu ada Kepolisian Air dan Udara, lalu juga KPLP dari Perhubungan Laut. Itu semua harus disertakan di sini sebagai tim investigator. Mereka memiliki keahlian mereka masing-masing. Apakah memang bisa dibuktikan pernah ada daratan di situ sehingga klaim dari masyarakat bisa dibuktikan atau memang berdasarkan para ahli belum pernah ada daratan di sana sehingga klaim mereka bisa kita patahkan. Itu yang kedua menengahnya. Tapi jangka panjangnya saya sangat mengharapkan bahwa ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mempelajari kasus ini bahwa memang tumpang tindihnya aturan di maritim Indonesia ini masih sangat mendominasi kehidupan kita ya. Karenanya penting bagi kita untuk bisa mensinergikan aturan-aturan yang ada terkait dengan maritim ini. Dalam catatan saya ada 24 aturan yang tumpang tindih di maritim dan hal inilah mungkin salah satu penyebabnya sehingga para pihak atau aparat penegak hukum nih saling menunggu karena kewenangan mereka saling tumpang tindih di sana. Kurang lebih demikian Mbak Fena. Kewenangannya sampai masih tumpang tindih. Tapi nanti mungkin bisa direspon oleh Pak Alex. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu. Pak Agustan, dari Anda dengan peta satelit begitu ataupun kondisi analisa yang sudah Anda lakukan, apakah Anda melihat juga mengenai dampak dari proyek pagar laut ini terhadap ekosistem pesisir maupun di kawasan konservasi sekitarnya? Adakah dampak yang sudah terlihat begitu, Pak Agustan? Kalau dampak masih belum terlihat karena citra satelit yang kami miliki yang detail itu masih dalam jangka waktu dari 2016 ya, mungkin belum begitu terlihat. Tapi kalau berbicara masalah tanah musnah dan abrasi, sebenarnya ada contoh yang menarik di sebelah sebelah timurnya Jakarta di Muara Gembong. Itu contoh yang paling nyata tentang abrasi pantai. Di situ biasa kalau menjadikan kasus ya. Tapi untuk di sebelah pesisir pantai Tangerang ini itu bukan tanah abrasi sebenarnya, justru masalah akresi yang muncul di muara sungainya itu. Itu dengan jelas dari citra satelit bisa terlihat, Mbak Fena. Oke, seberapa dalam Pak kemudian ini bisa terlihat dan juga bisa memberikan kesimpulan begitu dampak secara keseluruhan? Sebenarnya kalau mempengaruhi ekosistem pantai sebenarnya ya seperti disampaikan oleh Kapten Marcel tadi bahwa laju sedimentasi itulah sebenarnya yang mempengaruhi ekosistem di morfologi di pantai itu ya. Jadi di situ kan ada muara sungai Cisadane ya. Itu kalau kita melihat muatan-muatan yang dibawa dari aliran dari hulunya itu kan yang akan mempengaruhi. Kalau itu dibendung, mungkin itu pakar pesisir yang akan berbicara nantinya ya. Kalau kami mengamati dari citra satelit, kita bisa mengamati laju sedimentasinya seperti apa, muatan-muatannya, bagaimana kita melihat bagaimana bentuk pantai di Muara Cisadane itu berulah mengantisipasi dari laju sedimentasi tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Fena. Oke, adakah mungkin Pak analisa lain yang bisa ditangkap dari peta-peta satelit tersebut? Kalau dari tangkapan citra satelit, kita bisa melihat time series dari waktu ke waktu, perkembangan pagarnya itu mulai kapan ya. Kalau dari citra satelit yang kita lihat, misalnya mulai dari tahun 2022, 2023 itu sudah mulai berkembang, bahkan pernah hilang tapi ada dipasang lagi. Itu secara series terlihat dengan jelas dari citra yang tersedia secara free sebenarnya. Jadi kalau ada yang ingin mengulik itu secara bersama-sama itu sangat terbuka datanya ya. Oke. Dan bisa kita melihat perkembangannya secara time series tersebut.
Apakah memang dari awal Pak untuk pembangunan pagar laut yang tadi dikatakan dari 2020 kemudian 2023 itu memang panjangnya seluas seperti yang sudah berdiri seperti saat ini 30,16 km begitu? Bertahap kalau kita melihat dari citra itu kita lihatnya itu mulai dari Pohot dulu, kemudian bergerak ke arah timur, kemudian secara paralel ada di sebelah barat, kemudian di sebelah timur muncul lagi, baru nyambung secara sempurna itu di bulan Juli 2024. Oke, baik. Baik, itu analisa tentunya dari peta satelit mengenai kondisi di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, ini mungkin merespon yang dikatakan oleh Pak Marcel ya, bahwa ada kewenangan yang tumpang tindih. Nampaknya banyak begitu pihak yang ingin ikut andil menyelesaikan polemik ataupun kasus pagar laut ini. Tapi sebetulnya siapa yang paling berwenang? Ditahan nanti ya Pak Alex ya. Usai jeda kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.